Nah, sekarang kita akan melihat apa saja komponen-komponen yang harus ada ketika kita membuat sebuah peta. Baik itu nanti peta yang dibuat secara manual ataupun nanti peta itu yang dibuat secara digital. Nah, jadi nanti apa saja unsur-unsur atau bisa saja kita katakan komponen dari kelengkapan peta. Nah, oke, kita lihat ini. Ini merupakan sebuah peta. Nah, yang lumayan lengkap unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, kita flashback dulu materi kita. Oke, bagi yang masih ingat, kira-kira ini komponen kelengkapan peta ini apa saja? Nah, ini kan ada peta nih. Masih ingat enggak? Apa saja kira-kira komponen-komponen yang ada di dalam peta? Masih ingat? Oke. Legenda, Pak. Legenda. Nah, ini ada Leni mengatakan legenda. Oke, yang lain bagaimana? Judul peta, Ada Pak. skala. Oke, ada judul. Terus ada judul, ada legenda. Ada simbol peta, Pak. Ada simbol di legenda. Oke, apa lagi? Ada Warna peta, Pak. Oke, ada warna. Terus apa lagi? Sama peta, Pak. inset. Oke, nah berarti Anda semuanya rasanya ini mata kuliah yang sudah berulang-ulang. Nah, ini mata kuliah yang harus diambil, tapi ini materinya materi yang udah lama. Nah, jadi tapi ini perlu disampaikan juga, ketika kita membuat sebuah peta, kita harus memperhatikan kelengkapan atau unsur-unsur peta. Nah, tadi sudah dipancing-pancing. Nah, apa saja kira-kira yang termasuk kepada kelengkapan peta? Ada yang mengatakan judul, ada yang mengatakan skala, ada yang mengatakan legenda, simbol, insert, warna, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak, ada yang sudah termasuk semuanya, tetapi masih ada yang belum termasuk. Maksudnya gini, yang disebutkan tadi udah masuk semuanya kepada unsur kelengkapan peta, tetapi dari yang sudah disebutkan tadi masih ada yang belum termasuk kepada kelengkapan peta, masih ada lagi. Nah, oleh sebab itu bisa kita lihat di sini, ini hanya ada beberapa. Nah, ada judul, ada garis tepi peta. Nah, oke, kita mulai. Ada judul, ada garis tepi peta. Nah, ini garis di luarnya. Ada skala, ada orientasi wilayah, ada simbol, ada insert, ada sumber, ada warna, dan ada garis lintang dan garis bujur. Nah, sebenarnya kita udah sama-sama paham, sudah sama tahu. Nah, jadi untuk itu kita akan lihat sedikit juga. Nah, apa yang akan kita lihat tentang unsur-unsur ini? Unsur-unsur itu sama dia dengan komponen peta. Nah, yang pertama kita lihat judul. Nah, judul itu sebenarnya merupakan sebuah kepala yang ada di pada peta. Nah, contohnya kita ini berjalan tanpa kepala. Bagaimana bentuknya? Aneh. Nah, begitu juga peta. Kalau seandainya peta itu tanpa judul, sama kita orang tanpa kepala. Nah, biasanya judul peta itu menandakan atau mencerminkan isi dari sebuah peta. Nah, jadi dengan adanya judul peta, orang bisa mengetahui maksud atau isi atau tema dari sebuah peta ini. Nah, di bagian mana peta itu ditulis? Nah, biasanya peta itu bisa ditulis pada bagian atas. Nah, ini seperti yang kita contohkan tadi. Nah, ada juga nanti judul peta itu di luar. Nah, di luarnya di mana? Bisa saja nanti di luar di sini. Kita contohkan seperti ini. Nah, ini ada peta.
Nah, ini ada peta Sumatera dan peta Jawa. Nah, kalau tadi judulnya itu di bagian tengah atas. Nah, biasanya orang buatnya di sini. Nih, ini yang judul peta itu biasanya ditulis bagian tengah atas. Ini yang nomor 1, yang ini. Nah, di luar atau di dalam garis tepi sebuah peta. Nah, maksudnya di mana? Nah, di luar atau di dalam garis peta. Nah, itu sama dia dengan yang kita contohkan di sini. Nah, misalnya di sini ditambahkan satu lagi seperti yang kita lihatkan tadi. Nah, dibuatkan di sini judulnya. Nah, tetapi dia masih di dalam garis peta. Nah, ini judul. Nah, apa saja judul yang bisa kita masukkan? Nah, kita contohkan ada peta Indonesia, peta Asia, peta dunia. Ini kan contoh secara umum. Nah, bagaimana kalau seandainya kita membuat peta itu tematik? Nah, tematik atau peta yang memiliki satu tema. Nah, bagaimana? Nah, itu dia bisa kita buatkan sebagai contoh. Nah, kita buatkan di sini peta penggunaan lahan Kota Padang. Apakah ini dinamakan dengan judul peta? Iya. Nah, ini dia peta yang memiliki judul lebih spesifik atau tematik. Dia hanya memunculkan satu buah tema di dalam peta itu. Nah, jadi kalau yang ini peta Indonesia. Nah, peta Indonesia itu akan ada kepulauannya lengkap dengan topografi yang adanya, Asia, dunia dan sebagainya. Nah, tetapi ini dia lebih mendetail. Nah, Bapak punya pertanyaan. Nah, apakah di dalam judul peta, yang peta di awalnya ini perlu dimasukkan? Nah, nih, apakah ketika kita membuat sebuah peta, nah, yang judul petanya ini perlu dimasukkan? Nah, yang ininya. Nah, yang petanya. Kenapa nggak dibuat aja Indonesia? Kenapa harus peta pula? Apakah harus ini dibuatkan judul petanya? Nah, kita contohkan yang kita punya tadi. Nah, ini. Pada gambar ini, peta administrasi Kota Padang. Nah, kira-kira wajibkah ditulis peta ini? Nah, ini. Kenapa nggak langsung administrasi Kota Padang? Kira-kira bagaimana? Apakah wajib ditulis seperti itu? Ada yang tahu? Oke, Tiara, bisa Tiara? Kira-kira wajib nggak petanya, nama peta ini dituliskan? Menurut Tiara wajib, Pak. Soalnya kalau tidak dituliskan keterangan pakai peta, jadi orang yang tidak tahu nanti bingung ini apa gitu. Oke. Nah, jadi bingung orang ya. Nah, sebenarnya aturan dari sananya untuk nama peta, nah, judul peta ini, nah, yang tulisan petanya ini harus dituliskan. Kenapa? Karena kalau seandainya nggak dituliskan petanya, dia akan berubah makna. Kalau ini kan jelas kita, ini ada sebuah peta dengan judul peta administrasi. Nah, kalau seandainya petanya dihilangkan administrasi Kota Padang, dia akan mempunyai makna yang berbeda. Antara peta administrasi dengan administrasi, beda. Nah, kalau peta ya peta administrasi, peta yang mempunyai batas secara administrasi di Kota Padang seperti ini. Kalau administrasi apa? ADM. Menyangkut dengan administrasi, beda. Jadi makanya maupun kita menulis judulnya itu pakai bahasa Indonesia, peta, atau kita pakai
Bahasa Inggris map. Nah, kita contohkan ini peta administrasi Kota Padang. Kita bahasa Inggriskan administration district Padang map. Nah, itu contohnya. Nah, jadi kalau kita melihat peta yang ada di luar negeri, nah judul petanya itu juga harus dimasukkan petanya. Nah, kalau mereka itu map. Nah, jadi kenapa harus ada nama petanya supaya maksud akan sampai. Akan berbeda artinya peta administrasi dengan administrasi. Bisa paham sampai di sini untuk judul? Bisa, Pak. Oke. Yang berikutnya, apakah judul peta itu dia harus ditulis secara kapital atau di pangkal kata saja yang kapital? Pernah lihat peta yang judulnya itu kapital semua? Pernah. Pernah melihat peta yang awalnya saja huruf besar? Bagaimana? Tidak, Pak. Apakah Tidak, pernah? Pak. Enggak. Tidak, Pak. Nah, Tidak, jadi Pak. bagaimana? Jadi judul peta itu sebenarnya harus huruf kapital. Nah, jadi inilah syarat yang harus kita penuhi di dalam pembuatan judul peta. Nah, jadi kita tahu judul peta itu dibuatnya di bagian tengah boleh atau di bagian luar asal dia masih di dalam garis tepi sebuah peta. Nah, ini kan di luar. Nah, yang garis tepinya itu nih yang di luar. Nah, ini garis tepi. Nah, oke, itu untuk judul peta. Ya, baru kita masuk kepada garis tepi peta. Nah, ini dia yang garis tepi peta itu adalah garis terluar dari peta. Nah, ini yang dinamakan dengan garis tepi peta. Nah, biasanya garis ini dia letaknya di luar. Nah, garis sebenarnya itu kalau kita buat sebuah peta itu sebenarnya udah 4 buah garis yang terletak antara sisi kiri, sisi kanan, bagian atas dan bagian bawah yang saling bertemu. Sehingga kalau dia bertemu itu kalau dia membentuk persegi panjang sebenarnya peta persegi panjang. Atau apabila peta kita itu sama sisinya berarti dia membentuk persegi. Nah, biasanya garis peta itu dibuat rangkap 2 atau tebal. Nah, ini garis peta ini biasanya dibuatkan rangkap 2 atau ditebalkan. Nah, kenapa ini 1, Pak? Nah, ini karena dia sudah ditebalkan. Nah, apakah boleh ditebalkan lagi garis tepinya ini, Pak? Bisa. Nah, jadi kalau seandainya dia kecil seperti garis lintang dan garis bujur ini, nah dia dibuat garis tepi peta itu 2. Tetapi kalau seandainya dia udah tebal seperti ini, nah garis peta itu bisa kita buat 1 saja. Nah, kira-kira untuk apa kita membuat garis tepi peta? Nah, ini sebenarnya garis tepi peta ini diperuntukkan ketika kita di dalam menggunakan peta itu kita gunakan untuk memperbesar peta 1, memperkecil peta 1. Nah, ini dia dilakukan secara digital. Secara manual. Nah, jadi kalau kita membangun peta secara manual, yang menjadi patokan kita itu adalah garis tepi peta ini nanti. Nah, ini gunanya. Nah, apakah kita membuat peta digital garis tepi peta itu harus juga, Pak? Harus. Nah, kenapa? Karena garis tepi peta itu merupakan unsur-unsur kelengkapan sebuah peta. Tanpa adanya garis tepi peta itu, peta kita itu belum bisa diakui. Ini. Kita masuk kepada skala. Nah, ini masih ingat ya skala? Itu dia perbandingan jarak antara peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan atau jarak di permukaan bumi. Nah, contoh di sini bisa kita lihat ada skala 1 berbanding 50.000. Maksudnya apa?
Nah, jarak 1 cm pada peta berarti sama dengan 50.000 cm di lapangan atau sekitar 500 meter atau sekitar setengah kilo. Nah, jadi kalau seandainya kita mempunyai skala 1 berbanding 50.000 berarti 1 cm di peta sama dengan 2,5 meter, setengah kilometer di lapangan. Nah, di sini andaikan kita mengukur jarak sama dengan 3 cm di peta dengan skalanya 50.000. Nah, berarti di lapangannya bagaimana? Langsung aja kita kalikan 3 kali 50.000 berarti 150.000 cm. Nah, ini sama dengan 1.500 meter atau 1, kilometer di lapangan. Nah, dengan skala kita bisa menentukan jarak, dengan skala kita bisa menentukan luas. Nah, jika luas di peta 10 cm, nah ini biasanya berapa luas di lapangan pada skala? Nah, misalnya luas di peta 10 cm luasnya, cm persegi. Nah, ketika peta itu 1 berbanding 10.000, berapakah luas yang muncul? Berapa kira-kira? Nah, langsung aja ini dikalikan 10 kali 10.000. Nah, kalau ini berapa? 10 kali 50.000. Nah, itu aja. Langsung penyebutnya dikalikan dengan skala. Nah, kalau ini bagaimana? Peta kita ini, peta administrasi Kota Padang dengan skala 1 berbanding 270.000. Nah, 270.000. Nah, berapakah jarak di lapangan? Nah, kita punya skala 1 berbanding 270. 1 berbanding 270.000. Nah, berapakah di lapangan? Ini menunjukkan bahwa 1 cm di peta sama dengan 270.000 cm di lapangan. Nah, 270 cm itu berapa meter? 207 2.700 meter, Pak. 2.700 meter. Berapa kilo? Hmm, 0,27. 1,5, Pak. Berapa? 270 meter. Nah, ini kan kita udah tahu nih 270 cm sama dengan 2.700 meter. Berapa kilo? 0,27 kilo, Pak. Ada yang bilang 0,27 kilo. Yang lain bagaimana? 2,5 kilo, Pak. Oke, Rizky ada mengatakan 2,5 kilo. Yang lain? Yang lain? 2 kilo. Arifah bagaimana? Berapa kilo itu? 2,7. 2 kilo 7. Berapa kilo tuh? Ayo, berapa kilo tuh? 1 kilometer 1.000 meter. Ah, mantap ya. 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Kalau kita punya 2.700 meter, berapa kilo, Rizky? 2 kilo 700 meter, Pak. 2 kilo 700 meter sama dengan 2,7 kilo. 2,7 kilo. Nah, ya. Nah, jadi kata Rizky, ini kata Rizky ya. Nah, 1 kilo itu sama dengan 1.000 meter. Nah, jadi kalau kita punya 2.700 berarti sama dengan 2 kilo 700 meter. Benar, 2 kilo 700 meter atau 2,7 kilometer. Nah, ini nanti akan ada tugasnya seperti ini.
Nah, jadi nanti akan ada mencari bagaimana mencari peta yang tidak berskala, bagaimana mencari jarak di lapangannya juga. Oke. Ini untuk skala. Oke, kita lanjut. Di skala aman. Nah, kita masuk kepada proyeksi. Nah, di sini nanti juga akan ada pembagian topik di beberapa mata kuliahnya nanti. Proyeksi peta. Yang jelas, proyeksi itu merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan untuk pemindahan bentuk muka bumi yang seperti jeruk purut ke dalam bidang datar. Nah, kita tahu peta yang kita buat itu dibuatnya pada bidang datar. Apakah dia pakai kertas atau kita buat peta secara digital, itu dia memakai bidang datar. Nah, inilah fungsi dari proyeksi supaya dia tidak lahir kesalahan yang besar. Nah, dia tidak akan berbeda ukuran yang ada di bumi dengan ukuran yang ada di peta. Makanya proyeksi itu dilahirkan. Di sini nanti akan ada proyeksi kerucut, proyeksi kelinder, dan lain-lainnya. Nah, nanti kita akan ada beberapa topik tentang proyeksi peta. Nah, jadi proyeksinya ini mana? Nah, ini dia kita pakai ini. Datum WGS 1984. Nah, masuknya di mana? Di sumber. Nah, datum WGS 984. Nah, ini merupakan proyeksi yang sudah disusun oleh orang-orang tertentu. Nah, unsur kelengkapan peta yang berikutnya adalah legenda. Nah, ini rekan-rekan sama-sama udah tahu apa yang dikatakan legenda. Nah, legenda itu dia berisi tentang keterangan-keterangan peta. Nah, di legenda inilah nanti akan ada simbol, akan ada warna yang ada menjelaskan bentuk di bumi. Kita buatkan simbol dan warnanya. Nah, kita contohkan di sini ada plus 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 plus. Ini simbol batas negara. Ada tambah titik, tambah titik, tambah titik. Nah, ini nanti batas provinsi. Ada garis titik, garis titik, garis titik, batas kabupaten. Nah, batas kecamatan, garis titik 2, garis titik 2, garis titik titiknya. Itu nanti batas kecamatan. Nah, kalau batas desa bagaimana? Nah, itu nanti akan ada juga keterangannya. Nah, di sini juga ada jalan kereta api. Kalau kereta api ini jelas. Nah, jalan raya. Nah, jalan ini dia nanti terbagi juga ke beberapa hal. Akan ada jalan arteri, jalan raya, dan jalan yang lainnya atau jalan negara. Nah, kalau jalan arteri dia nanti akan seperti garis putus-putus. Nah, sungai di sini ada garis yang seperti bercabang. Nah, tetapi sungai ini dia akan berwarna hijau nanti. Nah, kalau jalan dia nanti akan berwarna merah. Nah, ini gunung. Ada gunung yang hitam dan ada gunung yang merah sebenarnya. Bedakah dia? Beda. Apa bedanya dengan gunung hitam dengan gunung yang merah? Mereka putih. Kalau yang hitam gunung berapi, tidak aktif, Pak. Yang Kalau merah yang gunung hitam gunung merah. aktif. Oke, satu-satu Putih kita mulai. aktif, Pak. Yang hitam gunung aktif, Pak. Oke, berarti sama ya. Yang kata Rizky tadi agak beda nih. Oke, apa Rizky? Yang hitam gunung tidak aktif, Pak. Yang merah gunung aktif, Pak. Oke, ada Rizky mengatakan ada yang hitam itu adalah gunung yang tidak aktif lagi. Kalau yang merah gunung yang aktif. Oke, yang lain bagaimana? Yang merah aktif, yang hitam tidak aktif, Pak. Ah, yang merah aktif, yang hitam tidak aktif. Yang lain ada yang membedakan? Sepakat, Pak. Oke, Siap, nah Pak. jadi ini nanti akan ada kita membuat peta. Bapak akan ajarkan nanti membuat peta. Simbolnya kita yang buat sendiri. Ini danau. Nah, ini danau bisa saja kita buat seperti luasan seperti ini. Kita kasih warna biru, air. Nah, ini bandar udara rawa. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah peta digital,
Nah, ketika kita membuat digital, untuk simbol warna itu sebenarnya di aplikasi sudah disediakan. Nah, tergantung kepada kita lagi bagaimana kita memilih simbol warna yang cocok dengan objek yang kita akan buat. Oke, paham ya? Oke. Paham, Pak. Yang berikutnya akan ada petunjuk arah atau orientasi wilayah. Nah, orientasi wilayah itu bahasa kitanya adalah mata angin. Nah, ini kalau kita punya peta, selalu arah utaranya menunjuk ke arah atas. Nah, tidak ada kita itu membuat peta utaranya ke bawah, nggak ada. Nah, selalu utara peta itu menunjukkan ke atas. Nah, walaupun kita tahu bahwa ketika kita membuat peta itu selalu menunjuk arah utara, kita harus tetap membuat ini, mata angin ini. Nah, jadi walaupun dia ini peta kita punya, arah utaranya tetap ke atas. Nah, arah mata angin ini harus kita cantumkan di peta. Nah, jadi bentuknya sangat beraneka ragam. Nah, ini yang agak ribet-ribetnya. Nah, ini yang sangat lengkap. Ada utara. TL ini apa? TL. Timur laut. Timur laut. T. Timur. TG. Tenggara. S. Selatan. BD. Barat. Barat daya. B. Barat. BL. Barat laut. Barat laut. BL ini nilai yang tidak lengkap ya. Ini nanti. Nah, nanti boleh kita memilih salah satu. Boleh kita buatkan lengkap seperti ini, atau buat saja seperti segitiga yang kerucut ke dalamnya dikasih U, atau tanda panah U, atau busur panahnya terpotong, atau seperti ini, atau kita gabungkan banyak macamnya. Nah, jadi akan banyak macam petunjuk arah. Nah, jadi nanti ketika kita praktek, nah kita akan lihat apakah kata Bapak saja nanti petunjuk arah itu dia ini aja banyak. Nah, jadi petunjuk ini di mana dia diletakkan? Nah, dia boleh diletakkan di mana saja, asal dia bisa dilihat orang. Nah, apakah dia harus di bawah judul dan skala? Tidak. Apakah boleh di dalam peta? Nah, misalnya di sini. Nah, nanti kalau kita yang ini kan di sini. Apakah bisa dibuatkan di sini? Boleh. Bisa. Di sini boleh. Bisa, Pak. Di sini boleh. Di sini boleh. Di sini boleh. Asalkan jangan di dalam petanya. Ini nggak boleh. Nah, jadi untuk orientasi wilayah atau petunjuk arah atau mata angin itu dia bebas letaknya. Asalkan dia tidak mengganggu si peta ini. Nah, kalau seandainya kita masukkan di dalam ini nggak boleh, tetapi di dalam ini boleh, di tengah boleh, di samping kiri boleh. Nah, asalkan dia nampak dilihat orang. Nah, satu lagi, letakkan arah mata angin ini boleh kita katakan semau gue, dimanapun boleh. Tetapi nanti apakah kita letakkan di sini, dia sendiri aja. Misalnya di sini kita letakkan arah mata angin. Nah, kita buatkan arah mata anginnya seperti ini di sini. Kita hapus dulu. Nah, kita contohkan, kita buat arah mata anginnya di sini. Boleh? Boleh. Nampak? Nampak? Nampak. Nah, apakah menyalahi aturan? Tidak. Tidak. Tetapi ini rasanya tidak pas dengan kelihatan atau bentuk peta. Udah menyalahi estetika. Nah, estetika peta. Nah, jadi estetika itu penampakan peta kita. Nah, seandainya kita letakkan di sini, ya udah sesuai dengan kaidah tempat letaknya ini udah. Tetapi
kalau kita lihat apakah bagus dia di sini? Enggak. Tidak. Nah, jadi walaupun peta kita, orientasi peta kita itu bebas letaknya, tetapi kita juga harus memperhatikan estetika seninya. Nah, kemarin kita katakan ada ilmu dan seni ya. Nah, jadi disitulah nanti kita bisa melihat kreativitas kita. Nah, jadi peta itu nanti kita susun semau gue, asalkan tidak menyalahi aturan yang jelas, boleh. Tetapi seninya ada ndak? Nah, itu nanti Bapak akan lihat Ananda. Nah, siapa yang punya jiwa seni, nah itulah nanti yang akan bisa menata tata letak sebuah peta ini nanti. Nah, bisa saja ini nanti kan yang cewek-cewek ini banyak yang manis-manis. Nah, yang laki-lakinya ganteng-ganteng. Nah, bisa saja nanti ketika kita membuat sebuah peta, berserak letak peta kita. Nah, bisa aja. Nah, jadi nanti wajah yang manis, wajah yang tampan tidak menjamin hasil petanya yang bagus. Nah, jadi disinilah nanti butuh seni kita sedikit. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah peta, kita harus memperhatikan judul itu di mana, orientasi wilayah itu di mana, legenda itu di mana, sumber itu di mana, terus proyeksinya di mana, dibuat olehnya siapa, sumbernya di mana. Nah, itu perlu juga kita perhatikan. Walaupun dia tidak menyalahi tempat peletakannya, tetapi rasanya, estetikanya bagus atau tidak, itu saja. Oke, kita lanjut kepada syarat sebuah peta. Nah, kapan dia dikatakan sebuah peta? Nah, yang pertama akan ada distance, jarak. Nah, kalau kita membuat jarak, kita harus punya skala. Nah, jarak di peta itu harus sama dia dengan jarak yang sebenarnya di lapangan, yang dikalikan dengan skala. Nah, misalnya kita punya jarak dari kota A ke kota B itu 1:100.000. Artinya jarak yang sebenarnya antara kota A dan ke B itu adalah 1 kilometer. Nah, ini sebenarnya 1 senti ya. Sorry. Ini sebenarnya 1 senti. Nah, ternyata kita buat di peta itu jarak di kota A dan kota B 1 senti. Nah, tetapi jarak yang sebenarnya di lapangan itu 1,1 cm. Adakah yang salah? Salah. Jarak di peta dikalikan dengan skala tidak sama hasilnya dengan jarak sebenarnya di lapangan. Apakah itu sudah menyalahi aturan? Jelas. Nah, jadi syarat dari sebuah kita membuat peta itu, makanya kita diwanti-wanti skalanya itu kalau seandainya kita kalikan dengan jarak yang ada di petanya harus sama dia dengan jarak yang ada di lapangan. Itu dinamakan dengan equidistant. Jarak harus sama antara di peta dengan jarak yang sebenarnya ketika kita kalikan jarak di peta itu dengan skala. Sampai di sini paham equidistant? Nah, ini equidistant berarti jarak yang sama. Yang berikutnya akan ada equivalen, luas. Nah, kalau seandainya kita salah di dalam penurunan atau memperbesar skala, memperkecil skala. Nah, ini nanti equidistant, equivalen dan conform nanti dia akan berbeda. Equivalen itu luas di peta itu harus sama luasnya dengan luas yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang mempengaruhi antara kita equidistant dengan equivalen? Yang sangat mempengaruhi itu adalah skala peta kita. Nah, kalau seandainya skalanya itu sembarangan aja, nah ini nanti yang akan susah kita. Nah, makanya ketika kita membuat peta nanti secara manual, otomatis kita itu mengambil datanya dari atlas. Nah, ketika kita dari atlas kita pindahkan ke kertas karton A5, berarti kita akan memperkecil skala. Ingat, memperkecil skala. Skalanya ukurannya kecil tetapi luasnya besar, ukurannya besar.
Nah, kalau seandainya ketika kita melakukan proses memperbesar skala, memperkecil skala ini tidak benar, nah konsep ekuivalen dan ekuidistannya akan kena nanti. Kita ukur jarak yang sebenarnya berapa, kita ukur jarak di peta kita berapa, kita ukur luas yang kita hasilkan berapa, luas sebenarnya di lapangan berapa. Nah, ini nanti akan berbeda, itu ekuivalen. Nah, yang berikutnya akan ada konform. Maksudnya adalah bentuk pada peta itu harus sama dia dengan bentuk yang sebenarnya di lapangan. Nah, pernah melihat peta Papua? Belum, Pernah. Pak. Peta Papua udahlah, masa ya belum. Bukan pergi ke Papua, melihat peta Papua. Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, jadi peta Papua itu dia diibaratkan seperti kepala burung. Nah, ketika kita buat petanya itu secara manual, tak seperti kepala burung. Nah, ini nanti konformnya udah kena. Bentuknya itu udah berbeda antara bentuk di peta dengan bentuk yang sebenarnya di lapangan. Nah, di situ nanti akan ada jika terdapat perbedaan atau distorsi. Nah, distorsi itu adalah kesalahan kita bergeser sedikit saja. Nah, itu distorsi, nggak apa-apa. Untuk meminimalisir, nah diusahakan jangan. Nah, tapi misalnya ketika kita membuat lekoknya diganggu sama tepan, nah tergelincir garisnya sedikit, nah itu nggak apa-apa, itu distorsi, perbedaan tempat, displacement ada juga, ada distorsi, ada displacement, nggak apa-apa. Tapi diusahakan untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Nah, jadi bentuk yang kita buat, nah nanti itu bisa kita lihat. Kita kan akan ada praktikum setelah ujian MIT, praktikum secara manual dan praktikum secara digital. Nah, praktikum manual itu nanti kita akan dibagi kepada 2 kali pertemuan saja. Nah, kita contohkan kita membuat peta Papua tadi. Nah, orang katakan dia mirip kepala burung. Ketika kita membuat peta Papua, beda dia. Nah, yang kita hasilkan mirip kepala ular. Nah, beda. Nah, jadi bentuk peta itu harus sama dia dengan bentuk yang aslinya di lapangan. Yang berikutnya, syarat sebuah peta itu akan mudah dibaca. Nah, jangan kita buat peta itu serumit mungkin. Nah, kita munculkan simbol-simbol yang aneh-aneh. Simbol-simbol yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Nah, inilah nanti yang akan membuat kita bingung. Orang juga bingung. Nah, orang nggak tahu nanti ini apa sih maksudnya. Nah, jadi peta itu mudah dibaca ketika kita menyampaikan informasi itu dilengkapi dengan simbol-simbol yang mudah dipahami. Nah, nanti kita akan jelaskan simbolnya itu ada beberapa kaidahnya. Kapan dia garis merah, kapan dia garis biru, kapan dia titik merah, kapan dia titik biru. Nah, itu nanti akan ada di topik tertentu. Nah, yang berikutnya peta itu harus memiliki informasi yang lengkap. Informasi yang lengkap itu maksudnya apa? Sesuai dengan judul peta. Nah, misalnya kita ingin melihat peta penggunaan lahan Kota Padang. Nah, peta penggunaan lahan Kota Padang itu harus ada, kita bagi 2 dulu. Pertanian atau non pertanian. Nah, atau kita ingin lebih spesifik, ada ladang, ada sawah, ada rumah, ada sungai, ada tegalan. Nah, ini dia tergantung kepada isi peta kita. Nah, harus lengkap. Nah, kita ingin membuat peta penggunaan lahan, berarti yang kita munculkan adalah penggunaan lahan yang ada di sana. Tetapi yang kita munculkan informasinya hanya administrasi, batas administrasi saja. Nah, beda. Jadi inilah syarat sebuah peta. Ini udah kita jelaskan kemarin, ada kartografi. Kartografi itu merupakan induk dari peta. Nah, kartografi itu sebuah ilmu dan seni tentang pembuatan peta. Nah, jadi di sini akan ada ilmunya ini loh. Nah, apa saja yang harus ada? Akan ada seninya, itu tadi yang Bapak bilang, seni. Nah, jadi seninya itu apa aja? Nah, itu kita harus meletakkan unsur-unsur peta atau kelengkapan peta itu pada tempatnya. Dia tempatnya bisa berserakan, tidak menyalahi aturan, tetapi dia
estetikanya bagaimana? Nah itu aja. Nah disitulah muncul jiwa seninya. Yang terakhir ini yang terakhir keterbatasan peta. Nah jadi peta itu dia sangat terbatas. Nah jadi tidak semuanya peta itu, semua objek itu tidak bisa kita petakan. Nah makanya dengan adanya keterbatasan peta, semua objek yang ada di lapangan ini itu tanpa ada simbol. Nah, jadi bentuknya asli di lapangan seperti ini loh Pak. Kenapa nggak itu yang dipindahkan ke lapangan? Nah, inilah yang dinamakan dengan keterbatasan peta. Dengan adanya keterbatasan peta inilah nanti akan disederhanakan bentuk objek yang ada di permukaan bumi itu dengan skala. Maaf, dengan simbol, sorry. Dengan adanya simbol, keterbatasan peta yang tidak bisa memunculkan semua objek yang ada di permukaan bumi kepada peta itu, makanya dibutuhkan sebuah